Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma. Pertama-tama menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP DI Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Abdullah Syam MSc. Saya bertemu dengan beliau 2 minggu lalu dan saya pertama kali mendapatkan instruksi untuk hadir di rumah Cai Kuring dari beliau, karena rupanya suratnya Pak Aswin itu sampainya tembusannya, beliau menerima tembusan dulu baru saya terima surat yang ditujukan kepada saya sebagai pemateri. Jadi kami juga Pak Sam mengucapkan syukur atas undangan kepada kami mewakili DPP. Artinya ini forum acara DPD kota kabupaten yang menghadirkan pemateri dari DPP. Alhamdulillah. Ada yang dari DPP? Sudah pulang, berarti di bypass di DPP. Ya, berikutnya saya tadi agak sedikit keder juga nih, mohon maaf Pak Cecep nih dan Pak Juju. Saya kedernya begini. Saya akan memberikan materi, saya berdakwah, kalau bisa ditanyakan. Saya diminta untuk memberikan materi saya berdakwah, tapi di panel dengan yang seorang adalah Al-Mukarram lulusan Universitas di Tanah Haram, yang satu lagi S3 lulusan memang pendidikan agama. Saya bingung di mana nih titik temunya. Alhamdulillah. Begitu tadi Pak Cecep Abdul Halim bercerita tentang Imam Malik. Wah, di sini saya ketemunya nih, alhamdulillah. Di mana kaitannya? Jangan kemana-mana. Jadi tadi Bapak Ustadz Cecep Abdul Halim mengatakan bagaimana yang namanya Imam Malik berani mengatakan saya tidak tahu ketika ditanya oleh muridnya suatu masalah yang memang pada saat itu pertama mungkin beliau tidak tahu, yang kedua barangkali mungkin dilupakan, mengatakan saya tidak tahu. Tadi nasihat daripada Bapak Abdul Halim adalah para dai-da'iyat LDI jangan sampai sok tahu ya. Jangan sampai karena merasa gengsi ditanya terus jawabnya asal-asalan. Jadi ini di sini saya melihat kaitannya. Jadi kalau boleh saya sitir, insya Allah saya ingat satu hadis. Mangkola fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Jadi barang siapa yang berkata tentang agama dengan menggunakan pikiran sendiri ra'yut, terus benar, tetap salah. Nah, ini sekarang sering terjadi. Bapak Ibu sebagai dai-da'iyat LDI, saya yakin Bapak Ibu sudah sekarang ini dijadikan narasumber oleh siapa? Oleh umat. Contohnya begini, Bapak Ibu punya keponakan, mereka tahu Bapak Ibu ini seorang dai-da'iyat, seorang mubalik. Terus ditanya, kenapa sih perang Uhud itu, di perang Uhud orang Islam menang atau kalah? Di perang Uhud umat Islam menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalau dia harus serempak, menang atau kalah? Di perang Badar umat Islam menang atau kalah? Di perang Khandaq. Terus ditanya, kenapa di perang Uhud itu orang Islam kalah? Karena ada pertanyaan lain. Di perang Badar berapa jumlah orang Islam? Di perang Uhud? Nah, kalau kagak ngerti seperti kata Pak Halim tadi, bilang saya belum tahu jawabannya.
Nah, masalahnya adalah ketika Bapak Ibu ditanya oleh umat, berapa jumlah pasukan muslim di perang Uhud, sedangkan di perang Badar kita bilang 313. Di perang Uhud berapa? Kan begini, di perang Badar itu umat muslim itu 313. Ditanya sama ponakan kita, kalau perang Uhud berapa? Yang sekarang kita lakukan nih, yang saya lakukan biasa, kalau saya ditanya oleh orang kemudian saya tidak tahu apa yang saya lakukan dulu, saya pergi ke toko. Kalau sekarang di sini ya, nggak tahu Al Azhar masih ada ya? Masih ada Al Azhar ya? ABC masih ada. Kalau saya ditanya pertanyaan yang saya tidak tahu, saya pergi ke toko buku. Saya pura-pura mau beli buku, padahal mencari jawaban itu. Pura-pura padahal di mana sih bab perang Khandaq? Oh, ternyata di mana sih bab perang Uhud? Nah, sekarang sudah bukan zamannya lagi. Sekarang kita sudah punya yang namanya internet. Nah, disinilah saya melihat kaitannya daripada, makanya insya Allah tidak ada masalah dipanenkan. Jadi Bapak-Bapak sekalian, banyak orang yang berpandangan negatif dengan internet. Kenapa? Karena mereka belum tahu. Bahkan mohon maaf, satu masa pernah ada suatu MUI provinsi yang mengharamkan Facebook. Kenapa? Karena belum lengkap informasinya. Padahal Masya Allah. Berikutnya. Nah, saya kebetulan, saya bukan bos MUI Bapak, tapi saya sering dipakai narasumber oleh MUI DKI. Bahkan ini adalah salah satu buku yang penulisnya saya dan diterbitkan oleh MUI DKI. Jadi pada suatu ketika saya diminta untuk memberikan, saya berdakwah kepada para ustadz-ustadzah se-DKI, dan kemudian oleh MUI DKI dibukukan. Nah, buku kedua yang insya Allah sudah terbit, itu model integratif tentang lembaga dakwah. Itu juga saya termasuk satu dari 6 penulis yang bukunya dicetak oleh MUI DKI. Padahal saya bukan pengurus MUI DKI, tapi sebagai narasumber. Jadi insya Allah kalau di ibu kota Pak, RDI dengan MUI DKI itu sudah akrab sekali, sudah sering bisa memberikan manfaat untuk umat. Jadi inilah buku yang ringkasannya sudah diberikan kepada Bapak, sudah terima ya? Nah, ini diringkas menjadi 30 halaman, tapi secara umum sudah bisa dipakai. Jadi begini, Bapak Ibu sebagai Bapak dan Ibu sekalian, sebagai daya, manfaatkanlah internet untuk berdakwah. Yang dibagikan bisa dipakai sebagai panduan. Saya boleh tanya, yang sudah punya email, boleh katakan, yang sudah punya email, alhamdulillah sedikit berkurang. Jadi pasti masih banyak yang belum kenal internet, masih banyak yang belum punya email. Ini PR besar buat pasti. Kenapa? Di internet itu luar biasa. Internet itu adalah suatu media yang semua informasi di sana ada. Tadi contohnya, pada saat ibu ditanya, bapak ditanya, antara Nabi Muhammad dengan Khadijah, itu ternyata ketemu di satu leluhur. Siapa itu? Nah, kalau kita ditanya oleh umat, pertanyaan itu berapa lama kita waktu dibutuhkan? Dengan internet tidak sampai 1 jam. Dengan internet tidak sampai 10 menit. Dalam pelatihan di Jakarta, jadi dengan menggunakan buku tadi itu sudah dicetak kurang lebih 1000. Jadi setiap Sabtu, kebetulan hotel saya, jadi hotel saya siapkan satu space, satu angkatan itu 40 orang, diadakan setiap Sabtu seminggu sekali, terus selama setahun. Ya tentunya semuanya jadi free. Nah, itu banyak kejadian di mana kawan-kawan kita, bahkan nama ketua umum pun banyak yang tidak tahu. Masya Allah, innalillahi. Sinyalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu nama ketua umum ormas, apakah Muhammadiyah atau NU, bukan caranya, bukan mengontak kantor, bukan. Yang paling cepat adalah lewat internet.
nanti bisa masuk ke dalam. Kalau gitu ini aja, slide-nya deh, cukup slide-nya. Berikutnya. Nah ini adalah sertifikat yang diberikan. Jadi di DKI itu semua peserta itu diberikan sertifikat bahwa ini sudah mengikuti pelatihan dan sudah main internet. Datang jam 9 pagi, tidak tahu internet, tidak pernah pegang komputer, tidak bisa ngetik, nggak bisa ngetik. Jam 3 bubaran nih, sudah bisa browsing, sudah bisa email address, sudah bisa nanya-nanya, tanya jawab dengan internet, dan sudah punya Facebook dalam waktu 1 hari. Kenapa? Karena rupanya di masyarakat banyak ini ada 2 kekeliruan. Berikutnya ada dua kekeliruan. Terus. Nah, ada 2 kesalahpahaman. Pertama, ini saya yakin banyak yang salah paham di sini, sehingga kemudian banyak yang tidak ngacung tadi. Pertama, kesalahpahaman adalah seakan-akan untuk bisa dakwah di internet harus memiliki keahlian komputer. Padahal tidak. Yang kedua, kesalahan pahaman seakan-akan untuk dakwah di internet itu harus punya komputer sendiri. Ini juga lamnya cok, tidak cocok, salah keliru. Tanpa kita bisa komputer, tanpa kita punya komputer sendiri, insya Allah Bapak Ibu bisa berdakwah di internet. Caranya, jangan kemana-mana, ikuti dulu. Nah, jadi sebetulnya internet yang demikian menakutkan itu tidak lebih daripada 3 sebetulnya. Yang pertama, berselancar. Bagaimana kita tahu websitenya MUI, websitenya NU, websitenya Muhammadiyah, websitenya Persis, dan lain-lain. Kemudian punya email dan nanti ada jejaring sosial. Hanya 3 ini sebagian besarnya itu untuk keperluan dakwah ya. Kita untuk dakwah. Berikutnya. Mengapa Bapak Ibu sekalian sebagai dai dan daiyah minimal nih yang saya tahu, minimal dai dan daiyah di DKI oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk tahu internet. Mengapa? Jadi wa khotibun nas ala kutubi qulubihim. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini anak-anak SD saja itu sudah tahu internet. Anak-anak kita itu mereka tahu. Daripada saya tanya nanya berapa korban Uhud, sebulan nggak dijawab-jawab. Sedangkan saya pergi ke warnet tidak sampai 1 menit dapat jawaban. Mendingan saya ke warnet saja. Maka muncullah kembali ke yang pertama tadi. Yang awal. Maka di Jakarta Bapak Saudara terus. Awal yang jilid buku. Nah, yang paling awal. Ya, nah, maka muncullah di DKI yang namanya istilahnya Kiai Google. Lihat kan satu? Ada tulisan Kiai Google. Kenapa? Karena umat itu, generasi muda itu lebih mudah tanya ke Google daripada ke ustadz-ustadzah yang untuk menjawab nasab bisa sebulan nggak dijawab-jawab. Kan jadi ironi. Maka kembali tadi, wa khotibun nas bi kutubi qulubihim. Jadi kita berdakwah kepada umat itu disesuaikan dengan kadar pikiran mereka. Sekarang sudah zaman internet. Para dai-dai kalau tidak mengerti internet, mohon maaf, itu akan ditinggalkan umat. Percaya atau tidak? Ini yang disampaikan oleh para terutama Komisi Ukhuwah di Jakarta. Makanya terus diberikan pembekalan. Kemarin tadi manfaat tadi
yang tadi yang khotibinas itu. Nah, jadi sekali lagi sekarang sudah zaman internet, mari kita menyesuaikan dengan kadar akal pikiran daripada umat. Sekarang ini kita tahu banyak masjid yang kemudian softnya disesuaikan. Itu adalah karena temuan daripada internet. Jadi kalau kita lihat masjid tiba-tiba softnya itu agak miring. Kebanyakan miringnya ke kanan ya. Karena rupanya pada saat dulu membangun masjid belum diketemukan bagaimana caranya. Nah sekarang sudah ada caranya. Di sana sudah disebutkan ada yang namanya www.kiblalokator. Ada di materi, tinggal masukkan sana. Masukkan alamat Bapak, jalannya langsung tak keluar arah kiblatnya. Luar biasa. Coba cek ada yang kiblalokator. Terus ya. Saya yakin ini bermanfaat karena tadi banyak yang tidak ngacung. Jadi saya anggap masih belum familiar. Sekarang luar biasa. Bahkan jarak Mekah dari rumah ibu bapak bisa ketahuan berapa kilometer. Pantesan ke Mekah nggak bisa berenang. Emang jaraknya ribuan kilometer. Kalau saya jalan-jalan kemanapun saya pergi, saya cukup bilang ke anak saya. Jadi saya tidak bawa komputer nih. Saya cukup SMS ke anak saya. Papa tinggal di hotel ini, jalan ini, adresnya street sekian, nomor sekian. Saya SMS anak saya di Jakarta cek, masukkan adresnya, mau di Australia, mau di Venezuela, di mana-mana, masukkan adres, keluar derajatnya. Jadi nggak usah susah lagi. Apakah hotelnya hotel syariah? Kalau ke hotel kadang-kadang di mana nih kiblatnya kan? Ada yang di atap, ada yang di laci, nggak perlu lagi. Dengan teknologi internet, ada caranya bagaimana? Ada website NU, website Muhammadiyah, website Persis. Mudah-mudahan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah sudah punya. Nah, kalau ingin tahu Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah, silakan dilihat website. Jadi luar biasa. Jadi intinya lah, saya mendorong di sini kepada para dai untuk tidak imun, tidak fobi, tidak takut dengan internet, tapi justru manfaatkanlah. Khusus buat lembaga dakwah Islam Indonesia yang kita jujur, Pak Jojo, Pak Ahmad, Pak Cecep, kami karena dari DPP kan otomatis lihatnya dari helikopter bagaimana petasi Indonesia. Kita jujur bahwa masih banyak yang berpandangan negatif dengan ada ini. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam Google, Bapak Ibu memasukkan nanti besok lusa. Nah, jadi karena kita ini bukan workshop, ya. Kalau di Jakarta kan sehari semalam nih workshop, diberi buku, dibagi buku. Ini kan bukan workshop. Bapak Ibu para dayat jangan malu-malu tanya ke ponakannya. Ajarin ke warnet. Nah gitu. Untuk apa main game ya? Bukan main game. Untuk dakwah. Jadi silakan. Kalau Bapak Ibu tanyakan, masukkan LDI. Begitu keluar berita itu, Masya Allah. Bulan lalu tuh banyak berita negatif. Nah, kemudian DPP membuat suatu langkah-langkah. Seluruh Indonesia dikumpulkan, diberikan pelatihan 2 hari. Seluruh yang mampu DAI ini membuat posting-posting di internet, alhamdulillah. Kalau masukkan ke internet sekarang berita-berita positif yang muncul. Kenapa begitu? Nah, itulah internet. Maksudnya adalah setelah nanti semua bisa punya di internet, itu silakan nulis. Saya juga ada tulisan-tulisan saya di sana, silakan bisa lihat. Ada juga di sana di dalam handout. Jadi sekali lagi kami dorong untuk betul-betul memanfaatkan
karena ini akan merupakan suatu dakwah yang insya Allah akan sangat berguna dan juga merupakan suatu cara untuk lebih kita mendekatkan diri kepada umat. Sebelum saya tutup, saya catat 3 hal tadi dari Pak Cecep. Yang pertama, dai dan dayat LDI jangan sampai pasang tarif gitu Bapak. Tadi nasihat Pak Ahmad, jangan sampai kita ini menjadi jadul sufla. Kalau sampai ada laporan dai dan dayat di Garut ini yang suka minta-minta, Pak Aswin laporkan. Tapi saya yakin balik tadi tidak ada yang pasang tarif, tidak ada yang saling mendahului, dan insya Allah tidak ada yang minta-minta. Umpama terpaksa mintanya ke Pak Aswin. Baik, itulah, mudah-mudahan paparan ini menjadikan manfaat dan barokah. Silakan itu handoutnya nanti dipakai untuk panduan. Minta saja diajari oleh ponakan kita, anak kita, terserah. Atau masalah kosnya kita bicarakan secara adat. Sekian, alhamdulillah. Mohon maaf sekiranya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.